Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya mau ngebahas tentang Bitcoin dan sedikit pandangan saya tentang XRP. Ini video cukup penting bisa dibilang untuk teman-teman yang ingin serius untuk menjadi trader ataupun investor yang lebih baik lagi. Ini sedikit cuplikan dari video grup private Telegram member kita. Videonya sedang diupload dan bagi teman-teman yang berminat untuk pesta cuan bareng kita, kayak yang di grup, nanti di detik akhir video dijelasin ya gimana cara untuk masuk grupnya. Dan buat teman-teman public viewer, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, dan langsung aja deh kita mulai. Oh iya, buat member yang belum nonton 4 video yang ada di setiap detik akhir update video khusus untuk private, ini ada 4 video penting ya. Teman-teman bisa diklik videonya, saya rekomendasikan 4 video ini. Dan langsung aja kita ke Bitcoin. Dari update terakhir, saya udah jelasin ya kenapa nggak mau ambil posisi short saat masih bergerak di zona ini. Karena ya alasannya udah dibilang kemarin, itu akan sangat riskan banget saat keadaan market lagi extreme fear, digembor-gemborkan bad news terus. Biasanya itu terjadi pump yang cukup signifikan dan terjadi pada saat ini. Kemarin saya sempat gambarin juga risk reward. Jika kita ambil posisi long, itu 1/4,5. Dan saya juga ambil posisi, entry saya masih di 37.200. Saya udah close lumayan banyak posisi dan entry cukup dasar sekali. Sekarang lagi in profit 600%-an. Ini saya sisakan 10% posisi kira-kira dan biarkan aja. Tapi saya setting stop loss dalam keadaan profit. Dan sekarang Bitcoin meretest kembali area 45.000 sesuai sama yang saya bilang di video kemarin ya. Dan kemarin saya baca komen di postingan update grup, ada yang minta disindir-sindir sedikit lah tentang Elliott Wave. Oke, no problem. Cuman kita nggak bisa terlalu intens ya, karena saya paham juga Elliott Wave itu pelajaran tingkat lanjut. Dan Elliott Wave sendiri agak berbeda antara pattern dan indikator. Yang maksud saya berbeda ini adalah Elliott Wave itu sangat subjektif. Kalau indikator ini semuanya objektif berdasarkan data yang ada. Kalau Elliott Wave sendiri itu sangat subjektif tergantung dari si analis tersebut. Saya cukup mahal belajar Elliott Wave, ribuan dolar atau puluhan juta setiap bulannya untuk belajar ke tingkat yang lebih lanjut. Dan beruntungnya teman-teman, saya turunkan ilmunya dengan harga yang bisa dibilang secuil lah ya. Dan Elliott Wave sendiri terdiri atas 5 wave, itu wave yang berulang-ulang, ada 3 impulsive move atau 3 pergerakan besar, dan 2 corrective move atau 2 pergerakan koreksi. Koreksi itu bisa naik dan bisa turun lah ya. Kalau lagi downtrend berarti kalau terkoreksi itu akan naik. Kalau lagi uptrend terkoreksi itu akan turun. Kita sedikit-sedikit dulu ya. Jangan langsung seabrek, nanti akan pusing. Secara garis besar Bitcoin masih di wave 3, sedang menyelesaikan corrective move wave 4. Kalau ini dari analisis saya, ini adalah wave 4 koreksi sekarang. Ini wave A, wave B, wave C. Perkiraan ini selesai di sini. Dan sekarang sedang dalam tahap penyelesaian wave 5 dari Grand Wave 3. Agak membingungkan ya buat teman-teman ya. Jadi kalau Elliott Wave itu ada banyak sekali cycle-nya. Karena Elliott Wave sendiri yang saya bilang tadi itu berulang-ulang dan sangat subjektif tergantung pandangan si analis tersebut. Elliott Wave ini ada Grand Super Cycle, 5 wave, Super Cycle, Cycle, Primary, Intermediate, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa ngeliat dari pandangan saya sekarang Grand Super Cycle Wave 3. Super Cycle-nya itu baru selesai Wave 4 Correction dari Grand Super Cycle Wave 3. Dan sekarang lagi menyelesaikan masuk ke Wave 5-nya Wave 3. Bingung ya? Simpelnya deh ya. Ini masih bullish. Dan saat sekarang menyelesaikan Wave 5, di Wave 5 itu juga ada Wave 1, 2, 3, 4, 5-nya juga. Sekarang lagi memulai Wave 1. Dan teman-teman kalau baca ensiklopedianya Elliott Wave, biasanya saat permulaan Wave 1 itu adalah awal bull market. Dan di ensiklopedia sendiri disebutkan Wave 1
agak sulit terlihat. Dan saat wave 1 permulaan bull market, fundamental news yang saya bilang kemarin ya, fundamental news tanda kutip is almost universally negative, sangat-sangat negatif. Maka dari itu, kenapa pandangan saya selalu beda sama analis lain? Saat orang-orang sudah mulai memperkirakan area koreksi akan jatuh lebih dalam, saya memperkirakan ini masih belum. Kita udah 2 kali sih dapat home run yang cukup fantastis. Yang pertama itu bulan Juli, entry saya sangat-sangat dasar. Orang-orang udah teriak ke 20.000. Saya bilang ini bukan bear market, itu ada di update video bulan Juli juga. Sebentar saya cari ya. Nah, saya udah dapat videonya di tanggal 21 Juli. Ini mungkin member lama yang tahu ya. Ini videonya untuk private tanggal 21 Juli. Kita putar klipnya sebentar aja dan dengerin apa yang saya lakukan pada saat itu. Nah, buat teman-teman yang lagi panik selling sekarang, mungkin saya kebalikannya. Saya akan nambah posisi sekarang. Karena besar kemungkinan Bitcoin akan mantul lagi dari area sini, nggak sampai ke terendah kemarin ya. Jadi teman-teman kalau harganya lagi drop, teman-teman harus berpikir rasional, jangan kebawa emosi. Jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Abis video mungkin saya akan order lagi nih Bitcoin di akun trading nih. Dan nambah juga di akun investing di 29.500. Saya catat nih ya, 29.500 USDT atau USD. Untuk rupiahnya tuh kisaran. Nah, itu yang saya lakukan pada saat Bitcoin lagi drop di bawah sini. Dan sama saat Bitcoin di puncak kemarin. Saya nggak mau beli, saya order short, nunggu lagi di tempat-tempat ini. Dan sekarang langsung naik kan. Market itu nggak rasional. Yang harus rasional itu adalah pikiran kita sebagai trader atau investor. Dan kemarin juga udah saya kasih tahu loh, rahasia-rahasia saya membaca market itu ada di update tanggal 25 Februari. Klipnya juga saya potong, yang tentang Bitcoin saya masukkan untuk publik juga, karena saya berharap orang-orang di luar sana juga banyak yang terselamatkan. Dan maka dari itulah, saya nggak pernah merasa rugi apapun investasi saya yang saya keluarkan untuk leher ke atas, maksudnya untuk isi kepala saya. Dan untungnya bagi teman-teman, saya suka sharing ilmu saya. Mungkin orang di luar sana berpikiran kalau saya suka sharing ilmu, kenapa grup private dikasih harga? Biasanya orang dengan pemikiran seperti itu hidupnya mandek dan gak jalan. Sampai kapanpun gak akan bisa ngubah nasib, kehidupan, atau keluarganya. Kalau gratis itu akan gak dihargai sama orang. Orang cenderung menyepelekan dan gak serius belajarnya. Saya paham banget tuh, sifat manusia yang seperti itu. Kalau kita bayar berarti kita serius mau belajar. Contohnya sama seperti kita belajar sekolah untuk pendidikan atau bayar untuk belajar les. Karena saya mau sharing sama orang-orang yang serius aja. Kalau mau yang gratisan, karena tanda kutip serakah atau pelit untuk pengembangan dirinya sendiri, ya tunggu aja video saya di publik. Dan untuk pembahasan koinnya ya suka-suka. Tergantung saya pengen ngebahas apa. Dan di publik juga saya nggak sharing entry saya. Sampai saya pernah ngeliat ada yang komen di YouTube publik. Dia bilang pakai grup berbayar, artinya sering loss. Jadi nyari cuan dari member ya bos. Aduh, kasihan banget sih. Udah kelewat pinter kayaknya orang ini. Bisa langsung lompat ke kesimpulan hanya dengan satu dugaan. Saya doakan semoga sukses si bapak ini dalam menganalisis suatu hal, terutama menganalisis market. Padahal grup ini murah banget loh ya, recehan dibandingkan yang saya keluarkan tiap bulannya untuk saya nambah ilmu, dan ilmunya juga saya share kembali ke grup ini. Dari hasil sekarang bisa dibilang nggak nutup lah ya biaya total member untuk keperluan webinar atau investasi saya dari leher ke atas. Sorry. Jadi kepanjangan ngobrolnya, padahal saya nggak suka ngomong, orangnya saya agak introvert. Tapi syukurnya dengan grup ini saya keluar dari zona nyaman saya yang nggak suka ngomong. Jadi saya tertantang untuk melakukan hal baru. Dan kembali ke Bitcoin. Maaf ya teman-teman. Jadi ngobrol. Saya paham waktu teman-teman tuh untuk nonton update lama kadang nggak cukup ya. Saya juga kadang 24 jam sehari itu kayaknya nggak cukup untuk ngelakuin apa yang saya mau lakukan. Dan Bitcoin sekarang meretest resistance di 45.000. Saya ngelihat di sini berpotensial untuk forming triangle formation
triangle formation ini juga cukup erat dengan Elliott Wave. Oh ya, bicara Elliott Wave, ini juga cara saya yang memperkirakan atau memperhitungkan. Kalau memperkirakan tuh nanti ada yang komen lagi di YouTube public. Itu cuma kira-kira ya bang. Waduh. bukan seperti itu. Maksudnya memperkirakan adalah bahasa santainya, bahasa mudahnya. Jadi saya memperhitungkan ya XRP minimal ke $3 dulu berdasarkan teori Elliott Wave. Tapi saya kasih bocoran ya. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai setelah teman-teman dengar ini, teman-teman malah langsung all in, nggak karu-karuan, dan nggak terapin money management yang saya jelaskan, cara take profit yang saya jelaskan. Itu bakal berantakan banget. Dan saya ini juga bukan ajakan atau hasutan untuk membeli ya. Portfolio saya di XRP cuma 5% kok, teman-teman udah lihat kan? Saya lebih banyak di Bitcoin dan Ethereum. Kalau berpotensial untuk naik banyak, kenapa kita harus investasi banyak-banyak? Mungkin kalau orang serakah kebalik. Kalau berpotensial untuk naik banyak, ya kita masukin aja semuanya. Itu salah banget. Selama yang saya pelajari itu salah banget. Itu justru teman-teman malah men-treat atau memperlakukan investing atau trading sebagai judi. Nggak ada bedanya sama binomo loh ya. Kalau seperti itu pikirannya. Dan saya mau kasih tahu, pertama itu ke $3. Hitungan saya sih ke 3,4. Top wave-nya sebelum koreksi besar itu sekitar 7-8 dolar. Jadi pertama $3, perkiraan kasar gampangnya $3, tapi angka tepatnya nggak ada yang pasti sih ya. Hitungan saya itu 3,3 sampai 3,5 dolar. Dan juga sebelum terkoreksi. Ingat tuh ya, kenapa saya bilang $3 dulu pertama? Itu perkiraan atau hitungan topnya sebelum terkoreksi. Mungkin kalau ada yang masuk FOMO akan lebih dari itu. Tapi setelah mencapai angka itu akan terjadi koreksi. Dan setelah terkoreksi, mungkin agak panjang. Kita masuk bear market, Bitcoin juga masuk ke wave 4. Topnya XRP itu di $8 minimum. Itu perkiraan saya atau hitungan saya. Mungkin dalam waktu tahunan loh ya. Jadi saat Bitcoin selesai wave 5 dari wave 3 sebelum masuk corrective move wave 4, itu saya akan secure the back atau amankan 70-80% aset kita untuk masuk ke bear market. Cara saya ada banyak. Kalau misalkan cara saya telat, saya bisa pakai hedging atau saya stop loss dan sebagainya lah. Sorry ke bawah suasana, jadi kita kepanjangan ya. Dan di Bitcoin sekarang secara triangle formation itu juga erat dengan Elliott Wave, berpotensial untuk membuat A, B, C, D, E correction. Bertepatan sekarang lagi di resistance. Teman-teman bisa lihat contoh gambarnya, kira-kira seperti inilah ya. Kalau ini yang bullishnya, nah ini lebih tepat gambarnya. Kalau muncul dari bawah itu bullish, kalau muncul dari atas itu bearish. Kalau di Bitcoin sekarang ini dari atas loh ya, agak riskan memang. Nah kalau seperti ini terjadi kontradiksi, teman-teman juga harus ngelihat keadaan makro marketnya seperti apa dan struktur marketnya seperti apa. Sorry agak kepanjangan ya, tapi skala garis besar pada saat ini Bitcoin rentan untuk terkoreksi. Saya amanin posisi tapi saya nggak nutup posisi. Dan untungnya di Bybit USDT kontraknya itu bisa ambil langsung 2 posisi atau posisi hedging. Saya juga ada ambil short kemarin saat spike ke 44.500-an kalau nggak salah. Nah ini posisinya, posisi short 44625 ternyata. Leverage-nya 35, memang kelihatan besar. Tapi seiring berjalan waktu, posisinya itu atau leverage-nya yang saya bilang di update entry management. Saya bisa sewaktu-waktu turunin leverage. Leverage saya isolated, tapi karena entry management saya cukup ketat, leverage-nya bisa saya turunkan sampai ke 5. Marginnya pun atau entry-nya pun per harga itu akan selalu dinamis. Maksudnya saya bisa tambah, saya kurangin saat di perjalanan. Kalau kemarin yang 37.200 saya nggak terlalu aktif karena kemarin saya konsultasi ke dokter. Jadi saya biarkan saja. Set buy, set stop loss, dan ngelihat sedikit-sedikit entry saya take profitin aja. Saya take profit juga bertahap. Kalau yang 44.600 atau posisi short sekarang lagi in profit 40%-an. 41 leverage juga sama 35. Yang ini mungkin saya akan cukup aktif karena kalau kita ngelihat risk reward rasionya sebelum kita masuk posisi, kita pasti harus ngelihat resiko berbanding rewardnya loh ya. Untuk ambil posisi short ya stop loss saya mungkin
sedikit di atas dari spike tertinggi kemarin, 45.900 atau 46.000. Rewardnya atau take profitnya itu di 41.200an, risk reward ratio 1:2. Pertama take profit itu di 42.600, 41.800, 41.200, dan saya sisakan aja sampai meretest trendline Bitcoin bawah ini lagi. Kalau candle panjang besar hijau seperti ini dan mentok di resistance, itu rentan untuk terkena koreksi. Posisi long saya biarkan, posisi short saya masuk. Naik lebih tinggi, posisi short kena stop loss, posisi long jalan terus. Tapi misalkan turun, posisi short ketutup, posisi long kena stop loss, posisi short jalan terus. Jadi saya nggak peduli, harganya mau naik mau turun, saya ambil kesempatan dua-duanya. Enak kan teman-teman? Enak banget. Itulah investasi leher ke atas atau investasi ke kepala kita, itu nggak akan sia-sia. Mau teman-teman keluarin ratusan juta, miliaran, itu selama kita hidup akan bersama kita terus kok. Nggak ada yang bisa ambil dari kita. Teman-teman kalau investasi di koin, koinnya hilang, ya udah hilang kan investasinya. Tapi kalau teman-teman investasi ke leher ke atas atau ke isi kepala kita, yang bisa ambil ya Tuhan sendiri. Itu atas kehendak Tuhan. Jadi kurang lebih seperti itu ya pandangan saya terhadap Bitcoin. Jadi intinya untuk Bitcoin pada saat ini dan seluruh koin lain akan rentan untuk terkoreksi ya. Agak kepanjangan memang, mungkin saya izin ke teman-teman, saya nggak pengen ada orang di luar sana juga yang bisa dibilang tanda kutip tersesat lah ya. Saya mau share video yang tentang Bitcoin atau yang kita obrolin tadi nih, tapi saya delay. Mungkin nanti malam atau besok saya akan postingnya. Teman-teman yang di grup tetap yang utama loh ya. Berikut saya sharing entry saya juga terhadap Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin lain. Tapi uniknya kalau di YouTube public itu, video saya kasih info malah di dislike. Wah, saya senang banget kalau ada yang dislike. Apalagi komen-komen yang seperti ini contohnya nih. Aduh, kemarin saya ngeliat ada komen negatif di sini, tapi mungkin sepertinya dia delete. Jadi shout out untuk Tekno terkini KIS. Mulutnya lebih cepat daripada pikirannya. Baru baca thumbnail udah langsung komen. Videonya memang telat saya postingnya karena saya utamakan di grup. Itu cuplikan dari video grup. Jadi pas koinnya udah naik, baru ketonton sama dia. Padahal jelas-jelas di isi videonya penting banget buat buka wawasan, buka pikiran tentang keadaan market yang lagi drop, yang orang-orang awam mengkaitkan dengan isu yang hot pada saat ini karena news. Dan di video itu padahal saya sharing cuplikan video dari grup member. Dan isinya ya, saya ambil posisi long, menargetkan ke 45.000 minimal. Berarti saya isinya atau analisisnya bullish dong ya, tapi dia malah komen drop apanya, ini sudah naik, analis selalu salah bang. Sip, jangan pernah berhenti jadi dirimu sendiri. Terus lanjutin ya. Dunia sangat membutuhkan orang-orang seperti ini untuk dikuasai para penguasa ya. Karena politikus atau penguasa sangat benci orang dengan berpikiran kritis ataupun terbuka. Mereka pingin orang-orang yang seperti yang komen tadi itu. Dan biasanya kalau komen-komen seperti ini langsung saya pin paling atas biar kelihatan. Saya kasih like juga deh sekarang. Dan juga saya ngeliat juga nih, kasihan sih buat member yang video private tapi di dislike. Kalau nggak suka ngomong langsung aja ke admin cuan kripto lo. Bilang saya nggak suka masuk grupnya, nanti di refund uangnya. Karena kasihan kalau nggak bermanfaat, apalagi dia harus keluar duit yang menurutnya mungkin uang besar kalau masuk grup seperti ini. Lalu next, Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat
100 pendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.